nama saya Dedi Istiawan. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Di sekolah, saya mengajar sebagai guru matematika yang bertugas di kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Rencananya, saya akan melakukan praktek supervisi akademik di kelas 11F yang diampu oleh Bu Anita Trianingrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anita Trianingrum. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sumber. Saya mengampu mapel PPKN, mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Pak Dedi untuk disupervisi di kelas 11F. Terima kasih. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Pak Dedi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Dedi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anita, seperti yang saya sampaikan tempo hari, bahwa pada hari ini rencananya saya akan mengadakan tahap praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik yang jenengan akan lakukan, gitu ya. Gimana, sudah siap Bu Anita? Insya Allah sudah siap Pak. Oke, rencananya mau ngajar di kelas mana? Saya mau ngajar di kelas 11F. Iya, monggo silakan, nggak apa-apa. Yang penting jenengan nyaman pada saat saya supervisi, gitu ya. Siap. Oke. Jadi gini Bu Anita, tujuan dari supervisi akademik itu kan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi jenengan tidak usah tegang, dibuat santai saja. Karena kan di sini kita sama-sama belajar ya. Gitu. Oke, Bu Anita, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan supervisi itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap praobservasi, ya ini seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi nanti saya akan menggali jenengan akan menggunakan strategi dalam pembelajaran itu seperti apa. Nanti tahap kedua ada supervisi akademik, jadi saya akan mengamati jenengan waktu mengajar. Yang ketiga ada tahap pasca observasi, nanti kita akan melakukan refleksi bersama dari kegiatan pembelajaran yang sudah jenengan lakukan. Gitu ya? Oke, kira-kira Bu Anita siap saya amati hari apa Bu Anita? Saya insya Allah siapnya minggu depan. Minggu depan, kenapa tidak minggu ini? Karena minggu ini di SMA Negeri 1 Sumber sedang dilaksanakan P5 Pak. Oke, berarti minggu depan ya, saya catat dulu. Oke, Bu Anita, ngomong-ngomong P5 kita santai juga. Saya ingin tahu kira-kira P5 di SMA Sumber mengandung tema apa Bu Anita? Ada 2 Pak, yang kelas 10 temanya gaya hidup berkelanjutan, sedangkan yang kelas 11 itu suara demokrasi. Jadi nanti kayak pemilihan ketua OSIS gitu, Pak. Tadi bisa disambungkan dengan mapel waktu pembelajaran ya. Bisa. Tahap berikutnya itu yaitu tahap observasi. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anita dan mencatat garis besar secara detail gitu ya. Oke Bu Anita, sebelumnya saya ingin tahu apa saja yang sudah jenengan persiapkan untuk kegiatan supervisi besok. Yang sudah saya persiapkan, yang pertama ada RPP atau modul ajar, terus LKPD sudah saya siapkan, ada media pembelajaran sudah saya siapkan, lalu yang terakhir ada bahan evaluasi refleksi sudah saya siapkan. Oke, bentar saya catat dulu. Jadi tadi Bu Anita sudah menyampaikan, sudah menyiapkan modul ajar, LKPD betul ya. Kemudian ada media dan lembar refleksi. Sudah lengkap. Boleh saya lihat dulu Bu Anita perangkat pembelajarannya. Oke, ini sudah ada modul ajarnya, LKPD-nya sudah ada, medianya sudah ada, lembar refleksinya sudah ada. Oke, bagus. Nah, kira-kira materi yang akan jenengan sampaikan besok apa Bu Anita? Untuk materinya saya mengambil tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Anita untuk kegiatan besok? Kalau untuk tujuan pembelajaran, nanti siswa peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, berarti tujuan pembelajaran itu yang harus dicapai siswa ya saat pembelajaran PKN besok, gitu ya. Oke. Bisa minta tolong Bu Anita jelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran yang akan jenengan lakukan besok. Oh iya, bisa. Jadi tahap awal saya akan melakukan seperti biasa, saya membuka pembelajaran, salam, lalu berdoa dulu, lalu mempresensi siswa yang masuk atau tidak masuk. Setelah itu di kegiatan pendahuluan saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu.
Nah, lalu di kegiatan inti nanti saya akan memberikan LKPD kepada peserta didik, lalu membagi peserta didik menjadi 6 kelompok Pak biasanya. Ya, kalau untuk kegiatan penutupnya nanti saya menarik kesimpulan lalu memberikan refleksi. Oke, jadi saya ulang ya Bu Anita, tadi di awal berdoa, melakukan refleksi, menyampaikan tujuan pembelajaran maksud saya. Kemudian di kegiatan pendahuluan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Ya. Kemudian untuk tahap inti dengan akan membagi siswa menjadi 6 kelompok, gitu ya. Untuk yang kegiatan menutup tadi gimana? Penutupnya saya akan kesimpulan lalu refleksi. Oke. Bagus. Tadi perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh Bu Anita sudah lengkap. Kemudian tadi Bu Anita juga sudah mampu menjelaskan secara garis besar mulai dari tahap awal, pembukaan, inti sampai dengan penutupan. Iya, Pak. Oke, Bu Anita, kok saya tertarik ya dengan kegiatan inti yang akan jenengan lakukan? Bisa minta tolong dijelaskan lebih detail lagi, Bu Anita? Oh iya, jadi nanti materi itu saya sesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, Pak. Jadi kalau yang saya ketahui itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Betul, Pak? Jadi Bu Anita sudah tahu ya, jadi luar biasa sekali. Jadi nanti jenengan akan mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing, dan juga jenengan juga membedakan berdasarkan minat belajar. Iya. Oke, jadi kira-kira Bu Anita, kelebihannya apa sih pembelajaran secara berkelompok untuk jenengan? Ya, jadi saya mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi anak yang sudah siap atau yang sudah paham saya jadikan menjadi satu kelompok. Anak yang belum paham saya juga jadikan sebagai satu kelompok lain. Jadi saya pisah-pisah, Pak. Oh, berarti Bu Anita membedakan, anak yang sudah paham jadi satu kelompok, Iya. yang belum paham jadi satu kelompok. Berarti itu termasuk dalam pembelajaran diferensiasi apa Bu Anita kira-kira? Diferensiasi proses. Proses, betul sekali. Jadi Bu Anita sudah paham bahwa pembelajaran diferensiasi proses itu seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Bu Anita, Kat, kok tidak cukup ruang? loh, Loh, piye iki? tapi sesuai yang Bu Anita jelaskan, untuk kegiatan besok ada kegiatan awal. Berarti seperti biasanya dengan sudah tadi menjelaskan ada berdoa, kemudian melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa ya. Iya. Oke, kemudian di kegiatan pendahuluan tadi jenengan sudah menyampaikan akan menjelaskan garis besar pembelajaran dan menyampaikan tujuan. Oke, terus sudah benar. Dan untuk tahap inti tadi jenengan akan membagi siswa menjadi berapa kelompok? 6 kelompok. Kemudian tahap penutup, kegiatan penutup tadi menyampaikan apa tadi? Menyampaikan Refleksi ya, refleksi dan kesimpulan. Oke. Jadi Bu Anita sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan diferensiasi proses. Iya, sudah. Oke. Kira-kira Bu Anita selama mengajar di kelas 11F ya tadi ya, kira-kira kendalanya itu apa Bu Anita? Biasanya itu kendalanya pada kegiatan inti, Pak. Jadi bagaimana saya mempersiapkan pembelajaran agar anak itu tidak bosan. Jadi menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin agar anak juga antusias dalam pembelajaran PPKN. Oke, memangnya Bu Anita selama ini mengajarnya menggunakan metode bagaimana? Metodenya apa? Kalau selama sebelum kurikulum merdeka saya memang banyak menggunakan metode ceramah, Pak, selama mengerjakan KPS gitu. Untuk ini kurikulum merdeka seperti ini saya sudah menggunakan media-media dan variasi-variasi terbaru, Pak. Bisa dijelaskan lebih jelas lagi Bu Anita, kira-kira media pembelajarannya itu seperti apa? Saya biasanya menggunakan PPT, Canva, lalu ada game-game di internet, Pak. Saya biasa menggunakan Kahoot, media pembelajaran, terus menggunakan Quizzes dan yang lain-lainnya, Pak. Jadi luar biasa sekali Bu Anita sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi menggunakan evaluasi itu menggunakan Kahoot, Quizzes, itu sudah bagus. Jadi nanti harusnya lebih sering digunakan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya di kelas 11F. Jadi saya berharap Bu Anita juga mampu menggunakan di kelas-kelas yang lainnya. Bagaimana dengan kondisi kelas yang Bu Anita alami selama ini? Apakah jenengan sudah mengubah suasana kelas? Belum, Pak. Selama ini saya kalau pembelajaran itu masih selalu di dalam kelas. Oke, jadi selama ini Bu Anita sering menggunakan metode ceramah, kemudian setting pembelajarannya dilakukan di dalam kelas. Iya.
apakah jenengan pernah berpikir untuk mencoba pembelajaran di luar kelas? Iya Pak, tentu. Kira-kira bagaimana gambarannya Bu Anita? Jadi untuk saat ini saya sudah mengubah metode pembelajaran saya menjadi pembelajaran yang interaktif. Jadi saya sudah menyiapkan PPT, terus saya juga menggunakan video untuk pembelajaran. Terus saya juga tiba-tiba itu kepikiran ingin mengajak siswa itu pembelajaran di luar kelas Pak. Saya ingin mencobanya. Wah, itu ide yang keren sekali Bu Anita. Jadi dengan pembelajaran di luar kelas kan itu menjadi suasana baru ya. Iya. Jadi harapannya anak lebih fresh gitu. Jadi tidak bosan di dalam kelas. Nah, apakah bisa kita terapkan besok? Kalau untuk diterapkan saat ini sepertinya belum bisa Pak. Kenapa Karena kira-kira? seperti yang kita tahu sekarang SMA Negeri 1 Sumber sedang melakukan peringkat kedua. Jadi saya kesulitan mencari tempat yang nyaman untuk pembelajaran siswa. Jadi saya lebih milih di kelas dulu Pak untuk sementara ini. Oke, baik. Jadi selama masa rehabilitasi gedung ini dengan mencoba interaktif tapi di dalam kelas dulu Iya, ya. Pak. Nah, nanti kalau keadaan gedungnya sudah memungkinkan, sudah siap untuk pembelajaran, ini nanti coba ya pembelajaran di luar kelas. Explore di luar. Baik, tidak apa-apa Bonita. Jadi yang penting ini kan sudah memiliki konsep yang baru, jadi diharapkan anak lebih fresh lagi dalam belajar. Nah, kira-kira persiapan apa Bonita yang masih belum 100%? Untuk LKPD Pak, saya Pak masih ada yang kurang. Jadi karena masih saya harus menyiapkan karena kan sesuai dengan kebutuhan siswanya Pak. Jadi masih ada yang kurang. Oke, di LKPD-nya tidak apa-apa. Jadi saya titip pesan Bonita, nanti dalam pembuatan LKPD saya berharap LKPD yang dengan buat itu interaktif ya, jadi tidak terkesan satu arah gitu. Jadi jangan lupa nanti kalau ada yang kesulitan monggo jangan tanya ke saya, insya Allah akan saya bantu dalam pembuatan LKPD yang interaktif. Ya Pak, siap. Ini Bonita kalau bisa menggunakan LKPD yang online, ini kan tahu namanya live worksheet. Oh iya. Nanti ini bisa menggunakan LKPD yang berbasis online itu. Iya ya Pak, siap. Dalam rangkaian supervisi akademik ini, kira-kira kompetensi diri mana yang ingin Bonita kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kompetensi pedagogi. Jadi saya harus mampu memahami peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya, gitu Pak. Untuk yang kedua saya menggunakan kompetensi sosial dan emosional. Jadi bagaimana saya menyampaikan materi secara menarik, bisa menarik mungkin dan mengontrol emosi saya terhadap siswa. Ya, jadi yang saya tangkap kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bonita tadi ada kompetensi pedagogi, kemudian ada sosial dan emosional. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira bagian spesifik mana yang ingin dikembangkan? Kalau misalkan disuruh milih salah satu begitu. Kalau yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi pedagogi Pak, pada kegiatan ini. Jadi bagaimana saya menyiapkan pembelajaran. Oke, baik. Berarti besok untuk kegiatan supervisi akan saya amati dengan detail pada bagian kegiatan ini. Iya. Oke, begitu Bu Anita, saya rasa cukup untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Semoga besok dalam kegiatan supervisi dengan dapat melakukan pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid mendapatkan pengetahuan yang bermakna. Iya. Jangan lupa tadi Bu Anita menyampaikan bahwa ada yang masih belum tuntas ya Iya, LKPD-nya. Oke, jadi nanti diselesaikan. Kemudian pesan saya jangan lupa dibuat LKPD yang interaktif. Iya. Nah, kalau bisa jadi dengan menggunakan yang online ya, jadi seperti live worksheet dan lain-lain. Oh, iya. Itu Bu Anita, terima Siap. kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih.